manusia itu dari alam katanya, dari 4 anasir, ya, dari alam. Tapi 4 anasir yang dari manusia itu baru dijadikan alam. Ya. Sebenarnya manusia ini yang besar, bukannya alam yang besar. Karena dalam diri manusia ini satu diri manusia yang utuh itu di dalamnya itu udah ada semuanya. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada bumi, ada semuanya. Ya, masing-masing kita punya, masing-masing punya. Terserah kita mau menghancurkan, kita hancurkan, kita punya saya ada. Masing-masing punya, semua orang punya. Begitu. Akal tidak bisa diterima. Kalau perjalanan dalam satu malam melewati 7 langit dalam satu malam, itu kecepatannya bisa dibayangkan seperti apa. Kalau yang diperjalankan adalah jasad, ya, akal tidak akan bisa menerima. Iya, hancur. Ya. Tidak bisa. Ya, kalau yang diperjalankan adalah fisik. Jadi sebenarnya apa yang diperjalankan itu harus kita pahami. Ya, kalau kita berpaham itu adalah fisiknya, berarti kita didoktrin. Itu tidak masuk akal kita, tapi kita dipaksa untuk meyakini. Karena itu tidak masuk akal. Karena doktrin dengan paksaan kita meyakini. Ya. Tapi akal, kalau ditanya akal pasti akal menolak. Bisa dibayangkan kalau fisiknya. Jadi bukan fisiknya. Mungkin tinggi, orang mungkin ditolak. Nah iya. Begitu. Makin ditolak. Karena nggak akal itu bisa terima. Nah kita punya kecepatan jalannya kalau fisik ini, jangankan langit. Kita coba aja perjalanan satu Indonesia aja lah. Atau satu apa aja kita perjalankan coba. Dengan kecepatan apa itu. Nah tapi divisualisasikan. Artinya dalam bentuk sendi-sendi dan pinggul itu kan. Itu kalimat. Ya, berbentuk kalimat. Nah, di atas kalimat itu ada tasjid, ya. Tasjid itu kan dia sulbi sebenarnya. Oh, sulbi tasjid itu, Pak. Ya, itu sulbi kan letaknya itu kan kalau lihat di punggung kan sulbi. Ya, karena kan manusia itu kan dari sulbi. Iya. Ya, manusia itu kan dari sulbi. Nah, baru dia naik itu kalau gambar tulang berarti dari sulbi ini dia naik ya. Iya. Nah, dia naik baru dia turun. Itu bercampur itu. Nah, ini apa menjadi dia lagi. Iya. Nanti kalau kita visualisasikan lagi kembali dalam proses kita bekerja, ya, kita bekerja ya. Dalam pengertian bahasa saya bekerja itu kita ini orang dewasa ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang dinamakan ibadah yang paling tertinggi. Ya, secara hakiki itu ibadah yang paling tertinggi itu adalah ibadah yang menciptakan manusia. Ya, itu ibadah yang paling tertinggi, bukan ibadah-ibadah dari sudut pandang syariat. Ibadah ini, ibadah itu ibadah itu secara sudut pandang lain. Tapi sebagai satu tugas. Bagaimana kita menciptakan satu itu berarti kan proses itu ibadah kita yang paling tertinggi. Ya, dengan kita punya pengetahuan karena kita mewakili Tuhan untuk menciptakan manusia, untuk memakmurkan dunia. Ya, kita mengambil tugas Tuhan untuk menciptakan manusia. Ya. Kita mengambil tugas Tuhan. Ya. Tuhan itu menciptakan manusia. Manusia menciptakan manusia kan begitu. Nah, jadi kita mengambil tugas itu untuk menciptakan manusia itu dia berangkat dari situ. Sulbi. Ya. Jadi manusia kan kalau di keterangan-keterangan disebutkan. Nah, dari sulbi Bapak kan. Nah, jadi coba kita lihat kalau kita ini misalnya, ya, waktu bekerja itu, ya kan? Dalam sekejap memang dia naik dulu, kita punya otak dulu, ya kan? Dia naik dulu, nggak mungkin sekonyong-konyong itu dia bisa turun. Dia naik dulu, tapi hitungannya seperti apa?
Kalau kita mulai pada saat naiknya itu hitungannya seperti apa? Sekejap tapi dia naik. Sekejap tapi dia naik dulu. Dia terangsang dulu. Terangsang itu kan dia di akal kita terangsang, akal yang bekerja. Terus baru dia turun. Kan begitu. Kecepatannya kita mau bilang secepat apa? Kita rasakan masing-masing. Tapi yang jelas dia naik itu aja. Yang jelas dia naik, nggak mungkin dia turun. Naik dulu baru dia turun. Tapi mau kecepatannya seperti apa kita rasakan masing-masing. Cepatnya seperti apa ya? Nggak bisa kita ukur. Tapi dia naik. Ya, dari situ dia naik itu jalurnya. Set. Nah, baru dia turun. Set. Begitu. Ya. Nah, kecepatannya seperti apa ya masing-masing kita tahu. Kok nggak bisa nggak kecepatannya diukur seperti apa ya? Tapi yang jelas dia naik. Ya, karena dia diciptakan dari situ, sulbi kan asal dari situ kan. Nah, naiknya itu mi'raj. Yang namanya naik itu namanya mi'raj juga. Ya, itu naik mi'raj. Ya. Iya. Nah, tanazul. Tanazul itu kan ada tanazul itu kan tajalli, tarakki kan begitu. Itu tanazul naik turun. Tanazul kan. Tajallinya turun, tarakinya naik kan begitu. Naik turun kan gitu. Ya. Dari kun wayakun, ya kan begitu dia ketemu, ya. Jadi pengertian kun di sini kan kun wayakun itu kan bukan itu proses ya. Jadi kun kata la ilaha illallah, ya. Wayakunnya itu kata Muhammad Rasulullah. Ya. Ya, baru bisa jadi manusia. Jadi kun sebelum terjadi, wayakun setelah terjadi. Pun setelah tadi. Iya, meskipun ada namanya mi'raj ma'rifatullah, ada mi'raj awal. Ya, mi'raj ma'rifatullah itu saat mengenal dalam alam rahmat Bapa. Ya, mi'raj awal itu terjadi dalam alam rahim ibu. Ini perjalanan-perjalanan. Ya. Ya, baru lahir kepada kita manusia. Diceritakan mi'raj itu seperti itu. Perjalanan Tuhan Nabi. Ya, sebenarnya kita pun sekarang itu harus bisa memperjalankan. Jadi perjalanan itu mi'raj itu kita perjalankan dengan kita punya nafas. Ya, jadi nafas naik itu dia harus ke arah. Nafas turun itu jadi hamba, kan begitu. Naik itu harusnya itu kalau kita duduk naik itu ya pada saat naik. Kalau kita menyadari betul-betul kita tahan, ya, nah di situ kita ketemu. Karena harusnya kalau mi'raj itu kan ketemu, kan begitu. Ketemunya itu saat naik, tarik nafas naik itu kita ketemu. Turunnya itu, ya, dia itu langsung lebur pada kita punya diri, gitu. Jadi itu perjalanan itu digambarkan itu berupa-rupa perjalanan sebagai satu gambaran. Ya, perjalanan artinya perjalanan kita secara fisik kita dijadikan menjadi satu sosok manusia ini diperjalankan dalam rahim bapa, dalam rahim ibu. Ya, itu mi'raj semua, itu perjalanan-perjalanan kita. Kita pun sekarang ini harus bisa memperjalankan. Kalau tadi kita diperjalankan, kita sekarang memperjalankan. Iya. Kita memperjalankan, kita punya nafas. Nafas itulah kita perjalankan. Nah, jadi yang dijalankan itu apa? Nafas. Jadi Tuhan Nabi, dia duduk dalam satu malam, memperjalankan dia punya nafas, baru dia duduk. Paginya dia cerita. Semalam saya diperjalankan. Kan harusnya begitu. Iya. Ya,